Salam sahabat peternak semua dimanapun berada. Dengan Bang siapa? Ripai. Bang Ripai. Kembali lagi Bang Ripai di sini. Oke, sebelumnya kali ini kita akan membahas tentang usaha apa sih gitu kan di zaman sekarang ini, di era 2025 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung kasihkan ke Bang Ripai untuk bercerita gitu ya. Oke, monggo. Oh, tadi bilangnya mau disuruh makan-makan. Kok malah jadi podcast? Dampet pembahasannya lain, Cok. Oke lah. Karena saya banyak sekali makan asam sama garam sama lombok. Akan saya ceritakan sedikit yang saya pernah alami. Yang pertama. Siap. Oke. Siap. Ini harus serius. Di era sekarang ini, di tahun 2025 ini, banyak generasi Gen Z dan milenial itu yang bingung mau ngapain setelah lulus kuliah ataupun lulus sekolah, baik SMP, SD atau SMA. Kebanyakan dari mereka itu susah untuk mencari pekerjaan gitu. Nah gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu pengennya usaha, tapi begitu usaha langsung bangkrut. Nah di sini kita akan membedah kiat-kiat apa yang bisa digunakan untuk menambah atau membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang atau cuan. Oke. Untuk kita yang tinggal di perdesaan atau pinggiran kota, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh siapapun. Bahkan dengan lahan yang nggak terlalu luas atau seperti gobe. Oh, nggak bisa. Anda mengatur saya di sini bercerita. Anda menyela. Lanjutlah. Oke. Lanjut. Jadi untuk pemula, kalau Anda punya lahan, nggak usah besar-besar, anggaplah 3 meter atau lebih atau kurang mungkin bisa. Buatlah tanaman cabai, menanam tomat, tapi itu memang harganya ya nggak terlalu mahal karena jumlahnya kan sedikit. Sing gampang ditiru karo ternak lele. Ya, terus. Udah itu ternak lele. Kenapa bilang ternak lele? Gini, ternak lele itu paling gampang bagi orang yang mau belajar. Kenapa lele itu menjadi sangat mahal untuk biaya perawatannya itu? Karena pakan sekarang ini harganya itu luar biasa. Bahkan kalau dihitung-hitung itu, kalau kita real dari pakan pabrikan, itu paling untungnya 1.000-2.000. Masuk. Kalau saya bilang itu bikin capek sih aslinya, nggak ada hasil. Nah di sini kita akan bahas masalah pakan alternatif. Tapi gini, untuk pakan alternatif ini ada kekurangan dan kelebihan juga. Ini kelebihan ya, kelebihannya itu murah, bahkan bisa dibilang gratis malah. Ya. Nah untuk kekurangannya itu, Anda tuh harus siap-siap dengan namanya bau, kotor, jijik, terjun ke sampah ya dan lain sebagainya. Karena lele itu memakan hampir semua makanan yang sifatnya organik. Contoh, kita pergi ke pasar untuk meminta tae dari penjual ikan atau penjual ayam. Kasar banget ini. Itu gratis. Oh, dirasa apa gratis tuh, Cok? Itu gratis. Tuku mana gratis. Tapi untuk sebagian wilayah itu ada memang, untuk tempat kita ini, untuk wilayah Kalimantan Timur, bahkan taeknya hewan itu beli. Bahwa harganya nggak mahal. Bahasa kita sehari-hari itu taek ya.
Jadi itu bisa odolnya, bisa apa yang dibuang lah intinya, Ya. kayak usus itu kan banyak yang nggak dikelola. Ya. Itu bisa kita ambil. Untuk wilayah sini, untuk Kalimantan Timur itu semuanya berbayar, nggak ada yang Ya. gratis. Ada yang gratis. Nah, terus Cuma alternatifnya apa nih yang untuk lebih untuk di wilayah-wilayah yang lain mungkin ada yang masih gratis. Tapi untuk lebih murah lagi, kita jangan malu untuk pergi ke TPA alias tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan sementara. Tuh. Karena apa no? Di situ kita bisa dapat bermacam-macam sampah organik untuk ternak lele kita. Jadi gini ada cerita di tetangga saya sendiri itu, beliau ternak lele itu awalnya 1000 ekor. 1000 bibit. Dia memulainya dengan survei pasar, dalam artian meminta kotoran-kotoran dari sisa-sisa penjualan ikan, sisa jeroan. Ya, dari situ ternyata hasilnya lumayan. Sampai sekarang dia ternak itu hampir 10.000 ekor. Jadi bisa disimpulkan dari lele ini itu bisa untuk hidup dan menghasilkan. Ya. Itu dari lele. Kemudian yang kedua itu adalah ternak ayam. Ayam kampung. Apapun jenisnya, ayam kampung. Anggaplah di rumah itu kita pelihara 10 ekor. Kita beli dari kecil, anggaplah harga 10.000 per ekor. Kita ternak mungkin sekitar 2 bulan itu sudah bisa dijual dengan harga lebih dari 30.000. Iya. Dengan pakan yang nggak harus kita juga beli. Cukup mengambil dari sampah-sampah makanan yang tersedia di TPA, tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Tapi kalau yang tempat pembuangan akhir itu agak susah ya, karena banyak campur-campur gitu. Jadi untuk yang lebih mudah itu tempat pembuangan sementara. Asal kita mau bergerak, pasti bisa menghasilkan. Itu pertama. Yang kedua terus yang ketiga itu adalah ternak maskot. Itu apa gue? Maskotnya apa maskot? Ternak maskot itu bisa dijadikan pakan alternatif untuk dijual kepada pembudidaya ikan ataupun ternak unggas, lain ya. Seperti ayam, bebek, mentok dan lain sebagainya. Untuk ikan itu bisa untuk ikan nila, ikan gabus, ikan lele, dan ikan-ikan yang ada di air dimakan menggunakan pur atau pemapung. Manfaatnya apa? Manfaatnya maggot ini punya protein yang cukup tinggi. Gimana cara peternak itu? Semuanya lengkap di channel ini. Scroll ke bawah mencari. Sudah hampir semuanya menonton walaupun cuma 1 detik. Cuma sudah saya tonton semua. Dan edukasinya juga bagus. Jadi enggak kalaupun ada yang bertanya itu pasti dijawab sama yang punya konten. Terus saya sudah coba pertanyaan random. Apa orang anak apa ya? Ngenyis banget. Dijawab. Ada yang bertanya masalah popok itu apakah bisa dijadikan alat untuk media pertanian, dia jawab katanya bisa. Ngelampur. Walaupun itu sebenarnya nggak mungkin karena bau. Tapi bisa terurai memang kok. Popok bisa terurai. Jadi nanti di channel ini akan dibahas masalah popok itu nanti bisa diurai. Sama maggot bisa. Sama maggot. Itu nanti ada videonya eksklusif ya. Karena kita akan melihat tai itu yang dari kalau jijik jangan ditonton ya. Cuman kalau untuk sebagai edukasi atau pembelajaran ya bisa banget gitu ya. Bisa banget. Jadi kalau kayak popok sebenarnya bisa banget popok terurai gitu ya. Jadi dari maggot itu emang semuanya bisa terurai kok. Gitu. Kecuali limbah plastik ya bisa. Gitu. Yang benar ya sing disampaikan karo Bang Ripai. Jadi kayak alternatif seperti maggot
itu sebagai memang alternatif terbaik lah atau solusi untuk menekan kos atau pengeluaran pakan utama ya dari pakan-pakan pabrik gitu. Jadi kalau misalkan peternak hitungan yang mau memulai usaha bingung gitu ya masalah pakannya itu kayak apa gitu kan. Nah itu emang solusinya yaitu maggot, memang bener banget, maggot itu sebagai solusi utama malah gitu ya. Untuk apa ya, supaya si peternak atau kita para peternak itu bisa ngerasakan untung gitu ya. Untungnya itu kita bisa ngerasakan dalam arti kita nggak khawatir dari segi penjualan gitu ya. Jadi penjualan seberapa pun dalam arti ya kita harus tahu juga pangsa pasar itu untuk harga itu emang harus kita tahu juga. Jadi sewaktu misalkan dari pelihara ayam misalkan kan, ayam kita besarkan yang benar, kita besarkan itu pakannya kita gunakan dari maggot. Kemudian kita jual kan, ayamnya kita jual, imbok Bang Ripai. Iya betul. Nah kita jual kan, nah jual di harga kita beli DOC anggaplah di harga 12.000 sampai ya 10.000, 12.000 atau sampai 15.000. Nah sampai 3 bulan atau kayak ayam kampung itu kita kasih harga di rank 40-an itu sudah dapat untung gitu loh. Jadi bener-bener bermanfaat banget gitu ya. Oke, orang penting we. Oke ya. Nah seperti itu. Apa guys, rampung apa dong? Sebenarnya mau beli nasi padang. Tidak, betul nasi padang bae kok. Kayaknya nyidam nasi padang kok. Wingi-wingi urung ana Tadi ini aja diajakin mau makan nasi padang. Oke ya, nanti nanti beli nasi padang. Oke ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak yang sudah mau mengikuti konten ngobrol-ngobrol aku ini bareng Bang Ripai ya. Nah, jadi kita ngobrol santai aja. Jadi kalau misalkan teman-teman sahabat ternak di luar sana atau para yang mau memulai suatu usaha, nah itu bisa diisi di kolom komentar itu ya. Nanti insya Allah ya aku coba balas gitu ya, tak jawab juga. Nah di sini kan aku juga nggak merasa paling pinter, enggak, sama-sama kita belajar, sama-sama kita sharing ya kan. Kita punya ilmu kita harus bagikan gitu ya, jangan sungkan gitu. Gimana Bang Riwai, ada kata-kata ndak sebelum kita tutup closing? Enggak ada Cukup boleh kata-kata apa kayak jampu kayak makasih banyak loh yang sudah menonton. Adapun kata-kata yang kita keluarkan atau kata-kata yang kita sampaikan menyinggung ataupun tidak sengaja gitu ya, kita minta maaf sebanyak-banyaknya. Oke ya, aku mewakili juga Bang Ripai. Pokoknya semangat terus untuk para petani muda ataupun petani yang lain-lain lah ya. Itu ya kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ciao. Kita beli nasi padang dulu, oke?